Nah pemirsa, saat ini saya berada di tempat tinggalnya Kiai Haji Maki Jaini atau Gus Maki. Kalau tidak salah mungkin di belakang saya ini adalah rumahnya. Saya masih belum ketemu, dan nanti saya bisa silaturahmi dan kita korek bareng-bareng ya. Nanti ini tempatnya. Wah luar biasa, ada gazebo apa ini, merawat banyak apa hewan piaraan, ada ikan itu, ayam, burung di tengah lingkungan lokasi. Di sekelilingnya ada sekolahan, pondok pesantren luas. Itu ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana dulu, saya akan coba untuk nemui Gus Maki. Saya ke sana dulu. Nah itu ada Gus Maki, kita sampirin ya. Assalamualaikum Gus. Wah, selamat pagi. Ngapunten ganggu. monggo. Lagi apa ini Gus? Ini lagi. Wah, anu ya, apa namanya? Apa ini? Jenis ikan apa ini Gus? Ada koi ini yang banyak ini. Lagi kasih makan begini nih kalau lagi seneng-seneng ya. Iya. Ini jenis ikan koi ini sejak kecil atau bagaimana merawatnya? Ya, mulai lama ini sudah. Apa ini juga ada yang sudah 1 tahun. Ada yang baru juga. Ya, lihat-lihat untuk selingan lah. Selingan ya Gus ya. Seneng aja lihat yang begini-begini. Anu ya, apa namanya, kalau pas di rumah terus kemudian ada waktu untuk apa merefresh gitu ya Gus ya. Iya. Makan ikan-ikan ini. Karena kebetulan apa? Ya seneng aja gitu aja. Iya. Itu saya lihat juga ada burung-burung ya. Iya Gus, ya? ini banyak ini. Ini Iya. isinya ada Macam-macam kodang, itu. Iya. ada cucak, ada kutilang. Banyak nih. Iya. Banyak ini. Yang terutama podang yang banyak. Iya, yang kuning-kuning itu ya Gus ya. Ya, itu ada yang Apa saja nih Gus? emas itu. Burungnya apa saja ini jenisnya Gus? Selain udang itu. Ada pelatuk itu. Pelatuk. Ini kemudian ini apa ini ya? Yang kuning. Jalak. Jalak, ini yang ini Ya. jalak. Yang itu kepodang. Kemudian ada juga itu yang apa itu? Kutilang emas. Ada yang kutilang biasa kayak gitu. Iya. Ya ini kalau malam, kalau habis subuh gitu, itu kayak di hutan. Gitu ya. Suaranya terdengar gitu ya Gus ya. Macam-macam, suaranya macam-macam. Iya. Macam-macam. Oh, itu ada jago-jago. Ya kalau jago itu memang saya agak dulu punya banyak yang berwarna putih semua. Itu tinggal yang kata orang-orang itu jago yang bisa ditarungkan itu. Oh itu. Iya. Barangkali yang ada keluruk-keluruknya itu Gus. Ada ya dulu ya? Nah, dulu ada. Nah, kalau yang ini memang anu ini.
jenis jago tarung lah kayak apa namanya, jago seblang apa-apa begitu namanya. Seblang. Gitu. Seblang namanya. Nah itu kayak gitu. Ini tadi saya tanya-tanya tadi di luar itu Gus Maki juga habis jalan-jalan tadi sepedaan atau tadi Ya. tiap hari apa namanya Gus Maki memang begitu, pagi kadang-kadang sepedaan, kadang ke kebun, kadang ke sawah gitu. Gimana? Kalau mau masuk sini, Ya. itu kan kanan kiri pinus. Ya, tadi saya masuk itu. Ya. Saya yang nanam pinus itu mulai dari timur sampai barat sana. Sampai sekarang menjadi peneduh Iya. jalan itu. Suasananya tadi jalan masuknya luar iya. biasa sejuk gitu loh. Ya, saya masih ingat itu yang mimpin kerja bakti. Saya yang cari bibit juga pada waktu itu. Itu sudah Ini kalau ada yang kemudian misalnya ada rumah baru, kemudian mau bangun, itu ditebang. ditebang itu mesti lapornya ke saya. Oh, itu. gitu ya. Karena kebetulan yang Iya, yang nanam masyarakat saya sini dulu, ya. gitu. Kayak saudara sudah ya guys ya. Mesti lapor mesti niku anu Gus di nyuwun izin ditebang. Lah napa kok ditebang? Anu nembe gambar beliau. Ya napa boleh ke jalannya omah. Iya. Sampai ke sana itu. Sampai ke barat situ. Makanya kalau sepedaan itu sepeda gayung gitu itu ya gayuh itu kan sampai situ. Iya. Sambil olahraga ya guys ya. Ya. Jadi Gus Maki ternyata di tengah kesibukannya apa namanya mengupayakan dalam acara Pilbub itu masih menyempatkan diri berinteraksi dengan masyarakat, olahraga, makan manuk, memberi makan burung, ikan dan apa-apa yang ada di rumah. Karena burung ini ada juga yang stres gitu itu. Ya, itu gimana kalau? Nah, ada caranya menghilangkan stresnya itu. Gimana itu Gus? Ya paling tidak dipisah dulu. Oh, gitu ya. Itu kalau nangani manuk burung yang stres saja bisa, apalagi ngatasi stresnya diri sendiri itu ya. Kita sudah latihan sama gitu burung ya. ini. Ada ilmunya dari burung ya guys. Ya. Ternyata Gus Maki familiar juga ada jok apa namanya ya refresh tadi itu. Jadi kalau ada banyak pemirsa yang lagi stres mungkin butuh ketemu sama Gus Maki. Ini luas ya Gus ya? Ya. Ada berapa luas ini Gus? Saya lihat ada apa namanya lembaga formal juga ya Gus. Ada tadi pagi-pagi TK itu anak TK, kemudian anak sekolah yang besar-besar itu. Ya ada kurang lebih 6.000-an lah. Luas ininya ya Gus ya. Iya, Tapi sudah berbentuk bangunan sebagian besar sudah. Kalau yang anak-anak putri di situ, di dalam Pondok Pesantren Putri ya Gus putri ya. khusus perempuan di belakangnya bangunan ini itu perempuan Pak. Kalau yang laki-laki ya yang di dekat masjid. Iya. Ini yang laki-laki. Ya. Gus, saya hadir ke sini mau sedikit minta waktu Gus Maki. Saya butuh ngobrol, boleh Gus ya? Oh ya. Mungkin nanti Ya. gimana terserah Gus, nanti saya Ya ngobrol. kalau ngobrol saya harus ganti baju dulu lah. Siap. Gitu ya. Nggih. Ganti baju. Atur sebentar Paling waktunya. tidak lah biar enggak terlalu kumus-kumus. Siap. Makasih. Ya oke. Nanti kita Masih seger wajahnya. Padahal sudah malam siang itu waktunya dia keliling terus ya. Terima kasih ya Gus, Oke, waktunya nanti saya kita ketemu tunggu di nggih. situ ya. Siap, Oke, siap. oke. Nggih, Gus, nggih, Oke, nggih. yuk. Nah, kita tunggu dulu Gus Maki. Apa namanya? Ada kesempatan untuk ngobrol, dia masih apa namanya? Ganti kaos atau baju mungkin ya. Ikuti saja. Ya, pemirsa Banyai Satu TV, alhamdulillah sampai Maki dan saya sudah dikasih tempat tinggalnya Gus Maki dan saya sudah ada suguhan kopi di tempat yang sejuk ini. Ada banyak tempat di sini luar biasa. Saya akan lanjutkan untuk menanyakan sesuatu yang ini penting barangkali untuk diketahui oleh masyarakat agar masyarakat lebih dekat dengan sosok siapa Gus Maki, kesehariannya bagaimana. Dia juga ada di sebelah saya. Ya Gus, kalau boleh saya mengevaluasi kembali dari kegiatan pagi tadi, jenengan
pagi-pagi sudah bangun, mulai dari mengajar anak-anak di pesantren, di sekolahan, terus kemudian ada kesibukan juga merawat burung, ayam, ikan dan segala macam. Kalau sebelum itu, sebelum Gus Maki jauh sebelum mencalonkan diri atau menjadi bakal calon bupati ini, sebelum menjadi ketua PCNU dulu, apa kegiatannya Gus? Oke, baik, makasih Mas Bin. Jadi saya itu pulang dari pondok, kurang lebih awal tahun 2000 lah, seingat saya ya, sekitar tahun itu. Dan memang kebetulan saya itu pulang dari pondok sudah dalam keadaan berkeluarga. Jadi saya akad nikahnya itu ada di pondok. Dan yang saya peristri ini adalah kebetulan apa ya, kalau di pondok itu ada istilah keluarga besar kiai, hodamnya Mbah Yai Huda, Mbah Yai Nurul Huda. Jadi yang bantu-bantu setiap hari, yang dekat. Kalau sekarang aspri lah. Oh gitu ya, asprinya Yai Huda. Orang dalam gitu ya. Ya. Nah, makanya saya nikahnya di Pondok Ploso. Setelah itu pulang itu ndak menetap di Pondok Bahrul Hidayah ini, tapi pulangnya di mertua. Di Ploso sana ya Gus? Bukan, mertua saya itu Parjatah Wetan malah, Jadi istri saya ini adalah putri dari almarhum Kiai Abdul Halim, Pondok Pesantren Al Anwar Parijatah Wetan. Jadi ini tetanggaan desa. Cuman kedekatan ibaratnya pacaran itu di pondok ya. Di pondok. Saya ini asprinya almarhum Yai Fuad, dan istri saya itu asprinya Mbah Yai Nurul Huda Jazuli, pengasuh yang sekarang itu. Jadi ini aspri dapat aspri lah gitu. Walaupun sebenarnya rumahnya hanya terpisah oleh jalan saja. Saya Parijatah Kulon, kemudian nyonya saya itu Parijatah Wetan. Di situ saya mungkin sekitar hampir 2 tahunan lah. Kemudian ayah saya itu Yai Zaini itu wafat. Nah setelah itu baru saya pulang ke Rayut ini, di sini ke dusun Rayut ini. Asalnya di Mertua Indah dulu. Ya, selama 2 tahun itu ya. Ya, hampir selama 2 tahun saya di sana. Ayah saya meninggal, saya terus menggantikan di pondok sini. Gitu. Itu asal muasalnya. Jadi di sini sudah ada pondok dulu ya Gus? Apa ya dulu di saat ayah sudah ada, di saat bapak saya sudah ada. Cuman masih yang banyak itu anak-anak laki santri putra yang banyak. Nah kemudian setelah saya mengganti oleh almarhum Yai Munib, adiknya Mbah Yai Nurul Huda, adiknya Gus Mik, kalau yang lebih muda lah, adiknya Kiai Nurul Huda ini, saya diminta untuk membuat pondok untuk perempuan, pondok putri. Nambahi. Akhirnya tidak hanya sekedar nambahi beliau, tetapi saya masih ingat oleh Yai Munib itu saya malam hari saat sudah berkeluarga sih, sudah ada di sini, tempat di sini, terus saya ditimbali di Ploso itu, malam hari itu saya terus dikasih uang oleh beliau itu, dikasih uang 50 juta waktu itu. Untuk apa itu Gus? Ini kamu bikin, ini awakmu gawe pondok wedok, gitu, untuk santri putri. Nah sejak itu kemudian bangun santri putri, pondok asrama putri. Ya, uang pertama kali itu ya dari Mbah Yai Munib itu, gitu.
sudah, bahkan tiap 3 hari sekali itu wajib lapor pasangan batanya sudah berapa meter, itu terus sampai selesai bangunannya itu. Karena Yai Munib dawuhnya begini, pokok aku selesai, kamu sudah ada pondok putrinya, aku mau datang ke rumahmu gitu. Jadi sini ini semangat karena dijanji sama Yai, Mbah Yai Munib almarhum itu mau ke sini kalau sudah ada pondok putrinya. Nah, mulailah pondok putri itu, anak-anak putri mulai berdatangan, Nah, sejak itu sudah putra juga ada, putri juga ada. Dan memang sejak dulu sudah lebih banyak jumlahnya itu yang putri lah. Lebih banyak sebelum Abah ya, Bapak Gus Maki itu ya. Jadi di saat Abah itu putra saja. Kemudian setelah saya menggantikan oleh almarhum Yai Munib itu, saya terus diperintah untuk membuat pondok putri. Dan menjadi jadi Yai Munib itu satu saat telepon begitu, aku perjalanan nang omahmu kan begitu. Saya perjalanan ke rumahmu gitu. Nah, nyampe di Situbondo, beliau itu telepon lagi. Telepon, aku tidak jadi ke rumahmu karena ternyata rumahmu tidak ada pondok putrinya. Gitu. Tapi saya sebenarnya tidak pernah matur ke beliau. Ya, udah aku balik lagi ke Probolinggo begitu. Karena nanti kalau sudah selesai pondok putrinya, aku ke rumahmu deh. Kan katanya sudah dikasih uang. Nah, itu belum. Oh, nah, setelah itu setelah begitu kan memang belum itu. Oh ya, jadi Yai Munib itu teleponnya di tengah jalan gitu loh. Nang omahmu kalau pondok putri ini aku balik kan begitu. Nah, setelah begitu saya sowan. Nah, sowan malam hari itu terus dia dikasih uang itu, uang, kamu mulai bangun pondok putri. Nah, setelah itu datang semua anak-anak putri itu. Nah, setelah sudah jadi bangunan asrama putri, Yai rawuh. Gitu ya. Jadi kayak di challenge memang ya. Kayak di challenge begitu. Jadi uang yang 50 juta ini menjadi musola putri, kemudian kamar pondok putri, kantor pondok putri, kamarnya mungkin sekitar ada 15 mungkin gitu ya. Sekitar kurang lebih 15 kamar lah. Selain pondok pesantren putra putri, ada pendidikan, lembaga pendidikan pada waktu itu masih belum ada sekolah formal. Saya kebetulan selama ini perjalanan ini pondok itu sering kali diusuli, sering kali diberi kayak semacam dorongan untuk mendirikan sekolah formal. Tetapi saya belum berani pada waktu itu. Bahkan sejak jadi ketua PCNO itu dorongan untuk mendirikan sekolah formal itu luar biasa. Waktu itu kan belum jadi ketua PCNO kan Gus ya? Masih belum. Nah, saat setelah menjadi banyak lagi yang mendorong untuk membuat sekolah formal. Itu ya. Itu pun saya masih belum berani. Nah, mungkin jelang-jelang mau berhenti lah habis masa khidmat itu, lagi-lagi saya didhawuhi oleh Gus saya, Gus Fahim. Gus Fahim ini besannya Gus Kausar. Didhawuhi, dan dawuhnya itu ini yang membuat saya tergerak dan tidak bisa menghentikan semangatnya terus. Beliau dawuh, awakmu duwe anak, kamu punya anak yang belum tentu anakmu itu kayak kamu. Ke depannya bagaimana. Nah, baru setelah itu, waduh, iya. Seminggu setelah beliau dawuh, saya mendirikan sekolah Madrasah Aliyah ini, MA ini. Tahun berapa waktu itu kira-kira Gus? Ya 3 tahun yang lalu 3 lah. 3 tahun yang lalu. Iya. Masih 3 tahun yang lalu. Untuk lembaga pendidikan formalnya ya. Ya, dan saya tidak menerima yang
Iya, saya dengar yang dari anak luar. sekolah itu, Yang iya, dari luar. ini kan anak-anak yang sekolah ini kan mengutamakan di sini ya mungkin Gus ya. Iya. Terus kemudian kalau pondok putra putrinya itu ya juga mungkin ada yang dari luar kota gitu ya Gus. Ya paling jauh itu Bali. Iya. Justru yang mondok di sini ini banyak yang Banyuwangen malah, padahal di sini Banyuwangen, ini ya. Kampung Madura. Oh gitu ya. Ini Kampung Madura, tapi yang banyak itu daerah Kabat, Rogo kemudian Jambi, Songgon, Rogo Songgon, ya. Jambi, Iya. gitu. Sedikit sekali anak-anak Madura. Saya dengar anak-anak yang sekolah atau mondok di sini itu gratis Gus. Apa betul Gus? Ya, terus ini lanjutannya tetap lagi-lagi dengan Yai Munib almarhum Oh ini. ya, yang tadi itu ya. Terus pada waktu itu sudah berapa ya, lupa saya angka jumlah itu. Malam hari saya ditimbali lagi ke pelosok. Ya. Masih ingat saya di depan dalam sambil berdiri itu beliau dawuh gini. Iku mangane arek-arek nanggonmu iku tanggungan gitu. Nah, Mangane nang arek-arek nggonmu iku tanggungan awakmu ae. ya. Ya sudah, karena Yai Munib seperti itu, ya sudah, yang asalnya anak-anak itu dikirim kirim biasa, Iya, kemudian sama orang orang tuanya. tuanya sejak didhawuhi itu terus berhenti, saya berhentikan Iya. karena memang ada pesan dari Amanah dari Mbah Yai ya, itu ya. untuk semuanya ikut saya gitu loh. Iya. Ya waktu itu lucu juga ya. Ya, ini menarik, jelas itu Kenapa kan, kok ya. lucu? Jadi saya tidak punya yang namanya donatur yang ada tetap, donatur tetap Ya. itu. Sehingga pada waktu itu tidak terpikir saya itu misalnya harus stok beras, Iya. stok apa begitu, enggak. Ya sudah, kalau anak-anak itu yang bagian dapur umum itu biasanya kalau kurang 2 hari mau habis berasnya itu baru bilang, "Bah, berasnya mau habis." Ya. "Bah, berasnya badai telat." Ya sudah, beli. Dan saya beli itu ya sepunya adanya uang yang di kantong saya. Iya. Tidak terprogram. Nah, pada waktu itu sehari sudah, waktu itu sekitar sehari sudah 6 kilo lah, kurang lebih. Apanya Gus? 6 kilo apa? Habisnya beras 6 liter maksud saya. Oh, ya, ya, ya. Berasnya itu habisnya 6 liter, kemudian untuk lauk pauknya itu sekitar berapa ya? Kan banyak itu Gus. Ya, enggak, ini kan masih awal-awal Oh, kan? bertahap, Masih ya. bertahap kan? Mhm. Sekitar 50 apa? Ya, 50 atau Ya. 75 begitu ya perharinya. Terus naik, anak-anak itu tambah Ya. banyak sampai di tingkatan sehari 12 kilo. Satu hari. Ya. 12 kilo. Ya, sehari 12 kilo. Itu uang saku Gus Maki Pribadi. bagaimana itu? Pribadi, karena memang Yai itu, Kalau hitung-hitungan Ya, masjidnya bagaimana itu? Yai itu ndak dawuh gimana-mana, pokoknya dawuhnya malam hari itu, Iya. mangane arek-arek nanggonmu tanggunan Ya. gitu. Saya ya sudah ndak tanya, ndak apa, ya sudah terus saja saya lakukan itu semua gitu. Sampai pada satu saat ditanya sama Yai itu, "Gimana, kuat?" gitu. Iya. Cara Jawa itu, "Ya apa, kuat?" gitu. "Nggih Yai, alhamdulillah, tesih aman, tesih kiat." Nah, beliau terus dawuh begini, "Kalau akan dirubah sistemnya, Aha. nunggu kode teko aku." Artinya dirubah sistem bagaimana Yang Gus? asalnya makan anak-anak itu ikut saya, kalau kemudian mau dirubah, Oh ya. dikembalikan, dikirim sama orang tuanya, Iya. itu Harus laporan lagi. ya harus laporan lagi gitu. Pokoknya harus diubah, ngenteni kode ke aku. Oh gitu Nah, ya. karena kan berurutan, ditanya kuat apa ora? Iya. Tesih kuat Yai. Ya oke wis. Lek pokoknya ngenteni kode ke aku lek arep Iya. dirubah gitu. Udah terus. Nah, beliau terus sakit. Nah, saya nunggu di rumah sakit Dr. Sutomo waktu itu. Sudah di ICU itu, dan
ya alhamdulillah saya adalah alumni yang sudah pulang, tapi yang oleh Allah diberi kesempatan nunggu sampai detik akhir lah. Nunggu ya di ruang ICU yang kaca itu yang di sela-sela bunyinya alat-alat tit. Nah, di tengah-tengah itu saya ingat, iya itu Mbah Yai dawuh kalau akan dirubah maka nunggu kode dari Mbah Yai. Sedangkan di hati kondisinya kondisi Yai sudah koma. Sudah koma, Mbah Yai sudah koma. Saya di hati saya itu gini, ya Mbah Yai wafat, terus sing ngewehi kode sapa gitu. Ya maklum lah. Di tengah-tengah itu tengah malam sekitar jam 2 itu saya ingat, sendirian lagi. Karena keluarga sudah sare kan gitu. Ada yang tidak sare beberapa asistennya gitu. Udah setelah gitu wafat beliau. Nah, begitu wafat saya matur sama putranya. Saya matur. Nah, saat matur itu, saat beliau wafat, saya dikasih dua barang miliknya Yai. Itu memang apa? Saya tidak ngerti, pokoknya dikasih satu kaos, satu ATM yang sudah tidak dipakai. Oh gitu. Terus, ATM yang ada tulisannya Gus Munib gitu. Gus Munib siapa? Ya Gus Munib kiai saya itu. Oh gitu, ya. Munif Jazuli itu. Cuman kok diberikan sama Gus Maki? Nah, tidak ngerti, pokoknya saya dapat dua dari Yai itu, satu kaos, satu kartu ATM yang sudah tidak digunakan. Ya sudah, itu bikin anu saja, saya letakkan di dompet aja gitu. Nah setelah gitu saya matur sama Gus Ahmad namanya, Gus Mbah Yai pesan begini, dawuh ngeten niki pripun ngen kula menika panggah sesuai dawuhnya almarhum bisa dirubah. Terus Gus Ahmad itu dawuh, wah itu gak berani aku, itu bukan wilayahku kan gitu. Ya sudah, karena sudah tidak ada yang berani mengambil ini harus diteruskan atau tidak, ya sudah berarti terus saja karena ini kan terus sampai sekarang ini. Ya 1 kintal itu seminggu. Hari ini? Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Wah, cukup. Dan jangan ditanya misalnya, inilah bagian menurut saya tidak semua bisa diakal, tetapi saya juga tidak mengerti ya, karena memang karena yang perintah itu Yai. Saya belum pernah kesulitan, belum pernah kok telat misalnya ndak mampu beli beras itu. Pokoknya setiap minggu sekarang ini 1 kuintal. Luar biasa. 1 kuintal, dan belanjanya anak-anak itu 200.000 untuk lauk pauk per hari. Nah kalau ditanya kemudian, ya bukan karena saya, menurut saya ini ya karena memang perintahnya kiai saya seperti itu. Dan bukan karena dalam rangka cari santri atau ingin sebagai sebagai daya pemikat itu ya enggak, karena sebelumnya anak-anak ini dikirim biasa hanya oleh Yai Munib. Mulai saiki mangane arek-arek itu tanggungan dan begitu. Itu bukan dari awal, sudah anak-anak sudah agak banyak terus didawuhi begitu. Nah itu terus ya saya terus ya harus pateng juga, karena kebetulan memang saya itu agak ahli, misalnya kalau di bidang pertanian itu yang saya pelajari sampai detail itu misalnya nanam semangka. Jadi selain kegiatan di pondok sini ada kegiatan pertanian ya Gus ya? Ya di luar sana. Tidak hanya pertanian ya, saya yang spesialis itu dulu semangka. Nanam semangka, kemudian nanam cabai, lombok, sampai pada tingkatan saya menjadi tengkulak. Pernah juga jadi dagang ya? Pernah lah, tapi tempat gudangnya enggak di sini ya, di barat sana, karena di sini mesti ganggu anak-anak lah. Jadi tengkulak sudah, kemudian kalau lombok itu ya ahli. Cukup. Tapi tidak meninggalkan kegiatan di tetap sini ya, di pondok tetap berkegiatan. Saya pernah sampai 1
suatu saat itu saya panen lombok, dapat, pada waktu itu masih zamannya panter ya. Saya dapat panter dan bisa bikin kamar mandi untuk tamu. Makanya yang di depan itu tidak saya bongkar, karena itu hasil apa? Lombok, hasil panen lombok. lombok. Pada waktu itu saya dapat, masih ingat saya dapat panter. Panen itu selesai masa panennya, saya bisa beli panter pada waktu itu. Mobil waktu itu luar biasa sudah panter itu. Jadi tani ya iya ya sampai sekarang ya. Ya tentu kalau sekarang ya sejak menjadi ketua PCNU itu waktunya kan itu kan ya? Itu sudah jadi ketua PCNU atau belum itu? Belum lah, belum, kalau ya? Belum lah. Nah setelah saya jadi ketua PCNU, akhirnya ya ada yang garap sendiri, gitu, ada yang nangani sendiri. Kalau sebelum Magresari lah sudah ya, bisa kalau sebelum jadi ketua PCNU itu saya turun sendiri. Saya bisa ya tentu tidak tiap hari lah, tidak tiap hari. Karena itu bagian mungkin kegiatan Gus Maki kan di tengah kampung, di mohon maaf ini kan ya di pelosok kampung, jadi kegiatan ini itu sangat harus bersentuhan. Sangat pelosok. Saya masih ingat kampung saya ini, yang lain sudah pakai listrik, yang lain sudah pakai lampu listrik. Kampung saya ini belum pakai lampu listrik. Saya masih di pondok itu, ayah saya itu kasih kabar, alhamdulillah kampungmu sudah ada listrik. Itu sekitar tahun ya 88 paling. Ya. Itu sudah baru masuk. Amanah yang mungkin tidak bisa ditinggalkan oleh Abah Yai Romo Yai Gus Maki itu apa kira-kira yang tidak boleh ditinggalkan di kegiatan mulai bangun pondok putri, kemudian sekolahan, apa yang kira-kira tidak boleh ditinggalkan? Kalau almarhum bapak itu ojo ninggal mulang Quran, satu ya. Jadi walaupun bagian saya itu ngajarnya kitab baik di yang langsung bandongan bertempat di rumah atau yang bersistem klasikal itu ya kitab. Tetapi almarhum bapak saya itu sak gede-gede kitab sing diulang nih, ojo ninggal mulang Quran. Nah, jadi ada Qurannya kalau pagi. Dan yang kalau dari Yai itu yang penting mulang tiap hari, jangan sampai tidak mengajar. Makanya saya waktu subuh itu Quran dulu, anak-anak. Setelah itu kitab lah sampai sekitar jam ya 6:30 lah. Mulai waktu subuh itu selesai sudah. Nah, setelah itu saya berkegiatan di luar sudah. Nah, nanti habis sholat maghrib itu tafsir Jalalain sama satunya kitab selang-seling, tapi yang pasti tafsir Jalalain ini yang artinya kan masih ada waktu ya Gus ya, mulai jam 8 sampai jam kira-kira sore lah gitu ya, seperti itu. Nah, waktu menjadi ketua PCNU ini agak melangkah ini pertanyaannya Gus, apa tidak terganggu sebagai ketua PCNU waktu dulu, apalagi hari ini jenengan kan juga diusung sama masyarakat untuk maju Pilgub ini. Bagaimana nanti? Apakah nanti bisa disesuaikan gitu dari amanah Abah atau Romo Yai? Jadi sebenarnya sejak menjadi ketua PCNU itu kalau waktunya yang berkurang, kalau yang berkurang itu materi kitabnya yang berkurang. Mohon maaf, saya sebelum menjadi ketua PCNU sehari semalam itu saya bisa membaca kitab, saya ajarkan ke anak-anak itu sampai 11 kitab berbeda. Nah, sejak menjadi ketua PCNU ini tinggal 4-5 begitu kitabnya. Karena waktu semakin sedikit, tetapi mesti saya waktu itu kalau ada orang kalau mau ke rumah saya begitu ya, pokok di bawah jam 8 saya mesti ada. Ya, tidak mengganggu jadwal ngajinya tadi ya. Pokok di bawah setelah ngaji lah. Nah, setelah itu ya kita keluarlah kegiatan organisasi waktu itu. Nah, kalau jadi pagi itu 2, habis maghrib itu juga dua materi, 2 kitab, 2 buku yang berbeda lah. Dan itu tidak bisa ditinggalkan ya Gus ya? Ya, saya punya begini Mas. Kiai saya itu kalau memberi semangat
santri itu kan gini, kitab itu bacaan ajarkan, ngaji yo. Ngaji itu maksudnya ya dibaca dan diajarkan kepada anak-anak. Nah, kalau kasih semangat itu Mbah Yai Nurul Huda Jazuli itu, oh kitabnya lek diwaca, dijek nih, diajikan, diulang nih. Iya. Untuk duitnya gitu katanya. Oh, gitu. Berbagi ilmu ya. Ya. Pasti akan balik ilmu lah kira-kira. Saya gitu. sih enggak pernah melogikakan dawuh itu. Ya. Tapi saya meyakini. Kalau saya sering libur itu biasanya rokok agak sering telat. Justru malahan kalau libur. Iya, kalau sering libur itu mesti isi kantong ini kurang segar. Gitu ya. Nah, kalau terus sibuk apapun atau seruat apapun acara itu mesti saya sempatkan. Mesti saya sempatkan. Makanya sekarang ini misalnya kita sosialisasi di berbagai tempat, itu mesti sesudah tidak bisa meninggalkan kegiatan waktu ngajinya itu ya, Gus. Tidak bisa. Saya kapan hari itu kan sosialisasi di Wongsorejo gitu ya. Di Wongsorejo itu habis duhur atau kapan gitu. Kemudian setelah itu di Gelagah. Habis sisa. Saya pulang dulu. Walaupun habis sisanya itu sebenarnya dari Wongsorejo bisa langsung ke Gelagah. Nah, ya, saya pulang dulu untuk ngisi, ngajar, mulang setelah sholat maghrib. Iya. Nah, itu keseharian saya yang memang saya lakukan tiap hari. Karena itu mungkin bentuk amanah yang mungkin yang menjadi roh kegiatan Gus selama mungkin Gus ini berangkat dalam perjalanan karir lah, kira-kira gitu ya. Ya, gitu kayak gitulah. Ya. Nah, tapi satu lagi bahwa Yai Huda itu pasti dua, Mas, yang didawuhkan dua. Satu, ngaji sing pateng, loro megawe sing pateng. Tidak satu-satunya tidak bisa dua-duanya ya. Mbah Yai itu selalu sampaikan begitu. Santri ploso itu pokoknya pateng ngaji, pateng megawe gitu. Nah, soal megawe ini Mbah Yai tidak pernah harus megawe ini, pokoknya megawe gitu. Itu kepada semua santri ya? Pada semua santri itu. Termasuk Gus Maki ya? Pada semua santri. Iya, makanya macam-macam alumni itu. Jadi apa, jadi punya pekerjaan apa, itu macam-macam, banyak lah. Yang penting megawe. Gitu. Ya tadi Gus Maki bilang ketika waktunya ngaji ya ngaji, ngajar, ngaji gitu kan, lepas dari jam itu ya nandur semongko kan begitu. Nah, di sela-sela itu saya sudah juga main di jual beli mobil sebentar tapi. Oh, pernah juga ya, dagang lah ya Gus ya. Sekitar 4-6 tahun gitu. Gus, ada enggak ya Gus Maki barangkali dulu kan tiap manusia itu ada keluh kesah lah mungkin dalam perjalanan sampai detik ini, atau mungkin sebelum menjadi ketua PCNU dulu ada enggak kenangan yang gitu yang kira-kira itu menjadi momen Gus Maki untuk lebih semangat ke depannya gitu, atau bagaimana Gus? Barangkali itu pernah. Jadi saya itu begitu pulang dari pondok, saya kan asprinya Yai Fuad, adiknya Yai Huda. Ya. Ini waktu berarti ya, waktu jadi santri berarti ya. Tapi sudah akan menikah. Oh, sudah akan menikah. Jelang menikah ya. Pesan ke saya begini, sesulit apapun, serepot apapun, kamu ndak boleh sambat duit ke mertua. Oh gitu ya. Awakmu ora oleh sambat duit nang mertuamu. Sesulit apapun, pokoknya awakmu ora oleh mbek ke mertuamu. Gitu. Nah, begitu ikut mertua itu saya, kalau masih ikut mertua itu sehari semalam saya baca kitab itu 12 sampai. Karena kegiatannya cuma ngaji terus ke sawah, ngaji ke sawah, ngaji ke sawah. Nah, pada waktu itu saya punya tanaman semangka kurang lebih
hampir 1 hektar lah ya, hampir 1 hektar. Dan itu saya persiapkan untuk acara tingkepan. Istri saya yang sudah kita hitung nih, ini panennya di saat istri saya start tingkepan anak saya yang pertama. Itu. Jadi rencananya itu pokoknya gagah. Ya ndak minta bapak, ndak minta orang tua. Sudah ada cadangan semangka tadi dikira. Ya, karena memang pesennya almarhum itu begitu. Boleh sambat. Ya. Terus sudah panen kurang 4 hari ya, karena memang tingkepannya itu seminggu lagi dari masa panen, jadi ada jarak gitu. Nah, panen kurang 4 hari itu hujan gede besar. Waduh, luar biasa gede. Nah, saya jam 11 malam itu ke sawah saya. Iya. Nggak bisa tidur itu kan. Jam 11. Nah, itu memang persiapan untuk acara 8 bulanan itu kok. Ono sing ngarang tingkepan, ono apa. Iya, kalau Banyuwangi tingkepan, Gus. Tingkepan ya. Ada tingkepan. Sudah itu malam hari itu saya sama santri itu ditemani terus banjir itu semangka itu sudah kayak renang semua. Kerendam ya Gus ya. Sudah kayak renang semua. Saya jam 11 malam ke situ dan itu jeboli airnya biar berkurang. Biar berkurang gitu. Di tengah hujan itu saya matur, ya Allah, sisakan untuk tingkepan saja. Gitu. Ya Allah, sisakan untuk tingkepan saja. Karena memang pesan Yai itu untuk tidak minta, untuk tidak sambat sama orang tua itu benar-benar melekat. Ya benar, memang begitu dipanen kan banyak yang rusak. Nah, ya itu memang ya cukup untuk tingkepan saja itu. Dan saya masih ingat tingkepan itu saya ngaturi kiai-kiai se-Banyuwangi. Saya belum jadi ketua PCN, belum. Tapi saya sudah kenal para para Yai. Saya masih ingat ada Yai Munawir yang rawuh, kiai sepuh-sepuh itu rawuh semua. Selain dari relasinya bapak mertua dan Abah Gus Maki sendiri kan gitu ya? Iya, itu hadir semua itu, full masjid itu kiai-kiai itu. Cukup itu? Cukup. Dan cukup hanya untuk semangka yang rusak tadi itu cukup ya gitu ya? Karena yang rusak-rusak kan sudah disotir. Iya, jadi sisa-sisa itu ya karena memang cukup lebar ya. Iya. Jadi sisa-sisanya itu cukup untuk tingkepan itu. Makanya para yai waktu tingkepan kan selamatan itu kan cukup ya guys ya. Cukup. Cukup. Jadi itulah menurut saya mandiri, tahan bagaimana, tahan situasi, tahan cuaca. Yang paling pokok adalah mandiri. Ajaran dari kiai saya itu mandiri, sehingga tidak gampang tergantung kepada orang lain. Ya tergantungnya hanya kepada Allah, dan itu melalui wasilah bekerja. Ya banyak yang teman-teman dikira saya tidak kerja gitu teman-teman. Ya kerja, tapi kan kerjaan ini tidak boleh diumum-umumkan. Dan lain orang ketika melihat apa namanya upaya hari ini kan, ya dikira Gus Maki mungkin hanya sekedar ngajar ngaji dan segala macam. Ternyata Gus Maki sendiri menjelentrekan dulu sebelum nikah juga ya ada kegiatan-kegiatan di pertanian gitu ya Gus ya. Ya, terus beberapa tahun ini juga ada di bidang perdagangan, ada beberapa jual beli, ada yang untuk kebutuhan masyarakat itu ada. Ya. Tapi ya ada di luar sini semua yang yang ngelola lah. Karena memang kalau ditangani sendiri tidak nutut waktunya. Ya. Tidak nutut waktunya. Ya. Boleh diminum Gus kopinya Gus? Monggo ini. Luar biasa. Jadi sosok Gus Maki ini melalui perjalanan yang memang tidak instan. Ada sebuah proses-proses yang membangun diri Gus Maki sehingga detik ini tidak heran ketika masyarakat mengusung Gus Maki untuk menjadi seorang bakal calon bupati di Banyuwangi. Nah, cuman ya kita harus juga tahu karena kita harus dekat juga dengan
Gus Maki ini yang mungkin banyak orang bertanya-tanya soal apa saja terkait Gus Maki. Ternyata ada banyak hal yang kita tidak ketahui. Ya Gus, hari ini kan jenengan ini kan menjadi salah satu bakal calon bupati di Banyuwangi. Nah itu dulu ceritanya gimana? Apa Gus Maki mencalonkan diri? Karena saya tahu Gus Maki di pelosok kampung ini. Meski apa ya, relasi Gus Maki juga banyak di luar kota di Banyuwangi. Dan itu juga Gus Maki banyak bercerita soal kegiatannya mengaji, mengajar ilmu dan segala macam. Ini bagaimana kemudian ada keberanian untuk maju di Pilgub Banyuwangi 2024 ini Gus? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Ya saya kebetulan ditempa oleh organisasi NU ya. Ya. Saya mulai jadi ketua ranting loh. Ya ya. Sudah ada apa ya kegiatan organisasi ya kira-kira gitu jadi, ya. Ranting di Barijatah Kulon. Kemudian terus sekretaris MWC Srono. Kemudian menjadi Rois Suriah Kecamatan Rois Suriah MBC NU Srono. Kemudian setelah itu sebelum jadi Rois Suriah MBC ini sudah bantu-bantu di pengurusan cabang, tapi belum ketua. Nah setelah menjadi Rois Suriah MBC Srono baru saya menjadi ketua PCNU. Ketua PCNU. Jadi kalau soal berinteraksi dengan masyarakat itu memang sudah ada modalnya, sudah tertempa sejak ya. Saya jadi pengurus ranting NU Barijatah Kulon ya. Nah kemudian terus kita menjadi ketua PC lah. Saya menjadi ketua Tanfidiyah PCNU Banyuwangi. Ya. Nah kebetulan juga ada satu program yang itu nama Sobodeso. Sobodeso itu programnya Gus Maki ya waktu masih jadi ketua PCNU ya, itu sangat menonjol itu ya. Itu saya selesai di tingkat desa itu 179 desa. Jadi selama waktu 2,5 tahun kurang lebih, hampir 3 tahun kurang sedikit itu sampai sekelurahan. Jadi di Banyuwangi itu ada kalau tidak salah ya 217 desa dan kelurahan. Itu sudah nyampe di angka 215-an. Tinggal 2 kelurahan mungkin. Tinggal 2 kelurahan. Nah dari situ kemudian saya sering sekali sampaikan bahwa apapun sebenarnya kedudukan, apapun amanat ataupun menjadi apalah begitu ya, menjadi yang diberi amanat di satu tempat lah, itu bisa digunakan untuk membantu orang lain. Saya membantu orang lain. Nah, saat saya menjadi ketua PCNU itu, saya berpikir ini selama ini yang kenal NU itu adalah ya yang sering ikut kegiatan gitu. Nah tapi banyak warga NU yang pasif, yang tidak ikut kegiatan. Ya mereka tahu NU-nya ya pokok NU gitu aja. Nah setelah itu baru saya bikin namanya Lazisnu. Sebenarnya Lazisnu ini program pusat, cuman di Banyuwangi itu baru hidup, baru berjalan itu semenjak saya menjadi ketua PCNU sampai namanya Muharrik. Muharrik itu penggerak Lazisnu itu sampai di angka sekabupaten itu 3.000-an lebih sedikit. Artinya ada peningkatan ya? Iya, 3.000-an lebih. Nah di situ orang 3.000 itu sudah bisa bantu anak yang kesulitan beli seragam, anak yang kesulitan, anak sekolah yang kesulitan biaya sekolah lah. Kemudian
rutin membantu fakir miskin. Nah, disitulah kemudian tumbuh bahwa sebenarnya kalau ingin lebih, maka ya harus ditingkatkan posisinya. Dalam artian ini kalau memegang kedudukan yang di situ bisa untuk membantu dan itu secara resmi kuat, ya menjadi bupati itu. Oh, gitu. Nah, gitu awalnya. Sudah, setelah itu kita ngadakan semacam kayak survei, cekson lah ya, cekson melalui tanya jawab. Tanya jawab, ada yang pakai telepon, ada yang ketemu langsung teman-teman itu. Dari sekian responden yang diambil dari ketua-ketua ranting itu, ranting di Banyuwangi itu jumlahnya kalau tidak salah 545. Nah, itu dari situ hampir 80% itu sangat setuju untuk maju bupati. Sudah selesai. Kemudian satu saat ada pertemuan lah dengan Gus Muhaimin dan teman-teman DPP PKB. Nah, pada waktu itu ya awalnya sih sambil kelakar lah, kelakar. Maju bupati aja kamu, sampean maju aja. Ya sudah, terus itu setelah begitu ya kita serius sih sudah. Oh gitu. Artinya memang inisiatif ide itu muncul dari lingkungan ya, Gus? Ya, ada lingkungan, berangkat dari Sobo Deso, kemudian dari masyarakat sendiri lah, ketemu dengan Gus Muhaimin. Artinya itu gini, contoh saja misalnya, setiap kita datang ke Sobo Deso, di situ ngeluhkan misalnya bagaimana warga pengurus itu punya tambahan penghasilan misalnya gitu. Ya kalau kita kan tidak bisa kasih apa-apa, namanya ormas. Bisanya paling ya ini kalau yang darurat biar dibantu oleh Lazisnu kayak gitu-gitu. Nah, tentu yang bisa berbuat ya hanya pemerintah. Maka dari itu ya sudah, ini kalau ditakdirkan jadi bupati, saya kira persoalannya ada, cara penanganannya kita punya konsepnya. Ya tinggal namanya Ashabul Qoror. Ashabul Qoror itu artinya yang memiliki kebijakan secara resmi. Sama dengan beginilah ya, tempat-tempat yang dalam tanda petik itu tidak ada izinnya, hal-hal yang melanggar misalnya, itu kita ormas itu pidato sehari 7 kali, itu ya tidak bisa berubah. Nah, tetapi cukup dengan satu surat bupati saja, itu tempat itu sudah bisa berubah. Gitu. Kira-kira begitulah. Jadi persoalannya hampir sama, tidak ada bedanya sebenarnya di saat menjadi ketua PCNO, kemudian dengan bupati itu bedanya hanya kalau di PCNO itu anggarannya tidak ada, kalau di pemerintah sudah ada anggarannya. Ya sudah, kalau di PCNO itu adanya adalah inventarisasi masalah dan kulaan masalah, dan kita selesaikan semampunya ormas bisa menyelesaikan, paling tidak menjadi penyambung lidah kepada pemerintah, pada akhirnya ya pemerintah juga yang menyelesaikan. Nah ini belajarnya sudah, ditempanya sudah, melalui berbagai persoalan juga sudah. Nah tinggal ini tanda tangan ini ya harus geser, karena yang punya tanda tangan kemudian misalnya ini misalnya warga NU yang ada di Pesanggaran itu kalau sakit itu kan paling dekat kan ke rumah sakit umum daerah Genteng, Jajak atau Genteng ya. Ya kalau yang jauh itu ya. Kalau RSUD kan Genteng. Ya, Genteng. Satu-satunya ya hanya harus dibikinkan rumah sakit di untuk masyarakat Banyuwangi Selatan ya harus di Pesanggaran gitu loh. Nah ini kalau misalnya kita mau swasta bergerak ya harus ada investornya. Tetapi ini kan lama. Ya. Dan itu kebutuhan masyarakat dan mestinya harus juga responsif. Harus. Satu-satunya cara ya melalui gedok APBD segera bikin di situ.
Itu salah satu bagian keluhan dari masyarakat Nah, awalnya itu makanya ya. saya kalau di selatan Mhm. pasti sampaikan. Kalau kebetulan sosialisasi di selatan itu pasti saya sampaikan bahwa bila saya ditakdirkan, maka pertama kali yang harus dibangun yang berbentuk fisik agak besar adalah rumah sakit umum daerah yang itu berada di Pesanggaran, sehingga yang ada di Sukamade, Ya. ada dari Rajakwesi, Sarongan, Kandangan, kemudian yang Purwoharjo yang Ya. agak minggir-minggir itu, Bango yang agak ke dalam, Ya, Kalipait apa ya itu kan lebih dekat ke Pesanggaran ini gitu loh. Nah, yang kayak gitu kan cara tercepat misalnya. Jadi pentingnya Pilbub ini begini untuk masyarakat selatan. Ya. Cara tercepat untuk bikin rumah sakit ya melalui Pilbub ini. Wasilahnya, lantarannya melalui Pilbub ini. Melalui Pilbub ini. Ya kalau kemudian terus setelah ini tiba-tiba ada yang membangun rumah sakit misalnya, tiba-tiba misalnya. Tapi kan sebelumnya kan juga belum, di masa-masa sebelum aura Pilbub ini kan tidak ada rumah sakit di situ, yang ada kan cuma puskesmas. Maka cara tercepat adalah ingin membangun rumah sakit di daerah Pesanggaran. Ya kalau jadi calon itu bandingkan saja gitu loh, rekam jejaknya itu tinggal membandingkan, jangan bandingkan orangnya tapi bandingkan apa yang gagasannya kan gitu, ide upayanya dan saya sudah sampaikan bismillah bahwa kalau saya ditakdirkan pertama kali bangunan fisik fasilitas umum yang agak gede itu adalah terbangunnya rumah sakit di Pesanggaran gitu loh. Itu salah satu bagian upaya kemudian Gus Maki semangat untuk menjadi salah satu baca bub di Banyuwangi itu ya Gus ya? Ya, yang persoalan-persoalan seperti itu sebenarnya. Dan banyak lagi mungkin ya Gus ya? Banyak sekali, banyak sekali. Materi yang diberikan atau keluhan masyarakat yang belum dilengkapkan oleh pemimpin di Banyuwangi itu ya kira-kira ya, saya sadar bahwa ada yang memang sudah benar baik dan bisa dirasakan, tetapi ada juga yang memang belum gitu. Dan itu butuh diprioritaskan. Butuh diprioritaskan. Makanya tagline saya itu kan melayani yang belum terlayani dan menjangkau yang belum terjangkau gitu. Tapi konkret gitu loh. Konkret, dah hanya sekarang ini kan yang penting konkret. Artinya itu menjadi nyata gitu loh. Tidak hanya konsumsi media tetapi nyata, dirasakan itu nyata. Konkret, masyarakat benar-benar merasakan. Oke. Sejauh ini Gus, sampai detik ini Gus Maki saya tahu juga dan masyarakat juga tahu dan semua para calon ini kan kayak terselektif gitu kan Gus ya. Jenengan juga keliling kemana-mana, gambar juga kemana-mana gitu kan. Nah hari ini proses upaya itu sampai di mana kira-kira ini Gus? Ya sekarang adalah jadi tanggal 27 Agustus itu dimulainya pendaftaran di KPU. Maka sekarang prosesnya ya finalisasi koalisi gitu loh. Finalisasi koalisi. Saya kira orang sudah banyak yang tahu bahwa yang partai mana mendukung siapa itu saya kira sudah banyak yang tahu lah. Dikabarkan kan banyak ini para bakal calon bupati ini kan berebut bagaimana mendapatkan rekom. Bahkan ada banyak informasi yang disampaikan ada salah satu calon bupati ini yang borong. Nah itu gimana itu? Tanggapan Gus Maki gimana nih Gus? Ya, apakah tetap semangat begitu? Ada dua hal. Ya. Saya memaklumi usaha memborong itu memaklumi sebagai calon. Bagaimanapun calon itu pinginnya yang mudah-mudah. Nggak sulit, nggak repot. Itu kan orang pinginnya kan untuk mencapai kesuksesan itu pinginnya kan yang bagaimana ndak repot, bagaimana ndak ribet. Kan kalau musuh bumbung kosong itu kan ndak perlu
ribet, tidak perlu bikin kaos banyak-banyak, kemudian tidak perlu sosialisasi banyak-banyak. Itu kan menurut saya manusiawi. Usaha untuk memborong itu yang namanya misalnya kalau dianggap pedagang, itu tidak ada yang tidak ingin untung lah. Nah, salah satu cara untung tercepat dalam hal politik pilbub ini, ya memborong itu. Memborong itu, saya tidak menafikan usaha itu. Tetapi saya kok yakin bahwa tidak semua partai itu bisa diborong. Tidak semua partai bisa diborong. Saya kira di Banyuwangi ini hampir bisa dikatakan tahu sama tahu lah. Masyarakat juga paham ya Gus? Ya paham lah mesti. Bagaimana upaya misalnya melawan bumbung kosong ini bisa dirasakan. Tetapi kok saya masih yakin tanggal 27 Agustus saya daftar gitu aja. Gitu ya? Ya. Tetap maju saja ya Gus ya? Ya tentu karena PKB kan kurang. Ya, maka otomatis harus ada teman koalisi. Nah itu siapa nanti kita umumkan lah. Tidak mungkin maju sendirian itu. Ya kita umumkan lah. Ya kita masih waras kok. Saya kira di Banyuwangi ini masih banyak orang yang waras lah. Dan selama menunggu sampai tanggal 27 di KPU itu masih bisa dinamis lah kira-kira gitu ya. Sangat dinamis lah, sangat dinamis. Ya pokoknya lihat tanggal 27 gitu aja. 27 Agustus siapa yang datang ke KPUD itu kalau ada mobil budal Gus berarti ada saya gitu. Itu ya. Gitu saja. Jadi bagi saya bukan sesuatu yang perlu digawatkan gitu loh. Karena masalahnya begini Gus, ini masyarakat di Banyuwangi ini lagi rame. Gus Maki tahu nggak bahwa ada salah satu survei yang di situ menyampaikan bahwa Gus Maki popularitasnya tinggi, gitu. Nah ini Gus Maki tahu apa enggak ini? Mungkin masyarakat bisa mendengarkan secara langsung melalui tayangan ini. Artinya bahwa konsentrasi survei itu kan berarti ya yang namanya survei juga kan ya akan menjamin kepercayaan kepada masyarakat. Itu lalu bagaimana ini? Gus Maki sendiri tahu nggak ada surveinya Gus Maki ini tinggi, gitu loh. Saya tahu lah survei saya yang baru kemarin mungkin ya diumumkan oleh lembaga survei itu. Saya sih survei itu bagi saya alat pemandu. Menurut saya itu alat pemandu survei itu. Jadi kalau tinggi ya alhamdulillah nambahi semangat. Kalau tidak tinggi ya berarti sebagai pelecut untuk lebih semangat lagi. Sama lah kayak menentukan hari raya itu loh. Ada yang langsung melihat bulan, ada yang melalui hitung-hitungan hisab. Nah ini hilal kan sekedar melihat hilal itu langsung untuk menentukan besok hari raya atau bukan. Ada yang jauh-jauh sudah pakai hitungan. Nah ini kan sekedar panduan saja, sekedar panduan. Oh kira-kira begini, oh kira-kira begini kan gitu. Begitu juga hasil survei. Ya dari satu sisi saya alhamdulillah surveinya lumayan. Tetapi ya itu bukan berarti kok terus berhenti kan begitu. Ini kan survei bulan Juli. Pilihannya kan masih bulan November. Artinya masih ada waktu 2 bulan gitu kan. Ya artinya masih lama lah. Masih lama. Kurang 1-2 jam sebelum pencoblosan itu masih mungkin untuk masih bisa narik suara itu masih gitu bisa masih mungkin. Tetapi sekali lagi ya matur nuwun kalau ada lembaga survei karena survei itu mesti dilakukan ilmunya itu kan ada gitu loh. Ilmunya ada dan saya itu paling seneng kalau sesuatu itu yang jalurnya melalui ilmu gitu. Jadi yakinnya itu tidak hanya sekedar tidak dapatnya mimpi, tidak dapatnya prediksi, tetapi ini memang ada metodologinya dan itu bisa dirunut metodologi itu. Jadi ya matur nuwun tetapi ya
ya tetap aja terus saya tidak pernah berhenti. Soal informasi borong-memborong itu tidak menggoyahkan kesemangatan upaya Gus Maky gitu ya Gus ya. Saya kok enggak ya gitu ya. Misalnya apa itu, saya masih yakin kok. Ya. Selagi bahwa secara undang-undang aturan ya. Itu misalnya ada calon tunggal, ada aturannya. Ada aturannya. Tetapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa Pilbub ini memilih pemimpin. Ya. Pemimpinnya siapa? Pemimpin dari komunitas manusia, masyarakat. Ya. Nah, kalau memilih itu kan harus lebih dari satu. Ya. Kalau hanya satu, ya. Itu kan bukan memilih. Loh, itu kan ada lawannya, bumbung kosong. Ya. Bumbung kosong kan berarti kotak kosong. Ya. Nah, kotak ini kan bukan komunitas pemimpin, bukan manusia lah ya. Manusia. Itu ya. Nah, sehingga wajar kalau ada yang mengatakan bahwa kalau calon tunggal itu adalah anomali demokrasi. Anomali demokrasi. Bahwa itu kemudian ada pembenarnya dari sisi aturan, saya kira ya kita ikuti aja aturannya gitu ya. Begitu. Tetapi saya kok masih yakin ya, masih yakin bahwa di Banyuwangi ini akan berjalan Pilbub yang ya Pilbub yang sehat, ya. Pilbub yang waras, ya. Pilbub yang normal-normal saja, kan gitu. Saya melihat Gus Maky menyikapi momen seperti ini, padahal di luar saya melihat sendiri, banyak orang yang, wah, sepertinya itu besok kayak mau perang. Tapi Gus Maky ketika saya ajak ngobrol bincang-bincang kali ini, Gus Maky terlihat santai. Apa yang membuat Gus Maky begitu santai? Padahal di lain baca juga saya meyakini kondisi cara berpikirnya juga mungkin sedikit agak yowat gitu kira-kira. Apa sih Gus yang membuat Gus Maky ini? Ya taruhlah ruwet kan dah harus disampaikan ke televisi ya. Tapi kan begini, semua itu kan ada ukurannya, ya. Terukur. Saya melakukan itu apa saja ikhtiar saya juga terukur, ada ukurannya gitu. Kok kemudian membabi buta itu enggak. Sehingga ada ukurannya. Ukurannya itu ya bisa dijadwal gitu loh. Bahwa ini daftarnya dibukanya oleh KPUD tanggal 27. Ya sudah, nanti kita persiapkan. Sekarang teman-teman sudah nyiapin administrasi. Kemudian begitu juga komunikasi dengan partai-partai. Kebetulan juga setelah menjelang masa-masa dibukanya pendaftaran ini, DPP PKB menghandle sebagian besar soal koalisi, soal koalisi ini. Selama ini Gus Maky, kalau boleh saya tahu, mungkin mewakili dari pemirsa Banyuwangi 1 TV yang mungkin butuh kejelasan. Kalau mungkin di salah satu Cawabub di sana mungkin sudah ada kabar informasi mendapatkan rekom. Kalau Gus Maky sendiri atau mungkin koalisi? Ya tinggal nanti. Yang sana kan sudah jelas. Ya. Rekomnya siapa? Ya pokok selain itu. Itu ya. Yang jelas kalau saya berani mengatakan itu ya karena PKB, karena saya mendapat surat dari PKB. Nah, selainnya ya pasti tidak mungkin lah PKB itu berangkat sendirian kan gitu. Partai apa saja, ya nanti kita umumkan gitu. Kita umumkan. Karena kalau diumumkan sekarang ini di Banyuwangi ini memang agak unik. Uniknya gimana Gus? Ya kadang sesuatu yang mestinya tidak dibuka kok dibuka, itu bisa kena kesambet. Gitu ya. Cara wong Banyuwangi itu iso kesambet bareng gitu. Ya sudah, memang ada waktunya kapan diumumkan, ada waktunya dibuka. Dan saya kira kalau sebagian aktivis itu gaduh itu, menurut saya bagian bisa karena memang peduli banget. Bisa karena memang wah ini sudah musimnya gitu, gaduh memang gitu. Momennya. Ya, memang momennya gitu. Jadi saya fine saja menghadapi ini semua, bahwa kemudian info banyak begini.
Sudah, saya hanya dipeseni sosialisasi terus. Bagian koalisi adalah bagian apa yang menjadi bagian dari Pak DPP PKB. Nah, itu ya. Jadi saya ya sudah, tinggal nunggu kapan ngumumkan, kemudian kapan mendaftarnya, ya begitu-begitu. Selain itu saya tetap aja keliling terus saja, karena saya ini sadar, saya ini kan sebagaimana saya sampaikan dari ranting NU sampai menjadi ketua PCNU. Iya, sudah ada pengalaman itu. Nah, saya sadar bukan petahana saya ini. Iya. Sehingga tidak ada lain kecuali saya tanpa lelah harus pamitan kepada semua warga Banyuwangi dari berbagai komunitas. Isinya ya pamitan, nyuwun pangestu, pamit, itu aja. Kadang kalau Sabtu Minggu itu kan libur. Itu 5 sampai 6 titik lah. Per hari? Iya. Wah, luar biasa. 5 sampai, kalau hari-hari seperti ini, yang tidak libur seperti ini ya 3, 2 gitu. Kira-kira begitu. Ya. Luar biasa. Jadi memang Gus Maki dalam konteks mengikuti proses untuk bisa menjadi P1 ini terus semangat melakukan upayanya ya Gus. Sampai 5 titik daerah di Kabupaten Banyuwangi dikunjungi seperti itu kan ada upaya yang semangat luar biasa. Padahal di baca bub yang lain mungkin ya agak mengendor atau bagaimana. Di sini Gus Maki ya banyak orang melihat masih fake gitu kan, masih terus berangkat itu. Apakah ini pertanyaan juga Gus di tengah masyarakat, ini petahana ini ibarat tarung itu kan kekuatannya jopo jero lah Gus, kira-kira gitu. Keberanian apa yang dimiliki Gus Maki sehingga Gus Maki hari ini sampai ada salah satu survei yang menyampaikan popularitas Gus Maki itu tinggi. Apa kira-kira Gus? Masyarakat itu keberanian apa kira-kira yang membuat Gus Maki terus fake itu? Saya setelah ketemu dengan masyarakat di lapisan paling bawah, itu yang membuat saya tetap terus survive. Saya yakin bisa membantu kondisi keadaan masyarakat yang lapisan paling bawah. Itu yang membuat saya itu tetap semangat ya. Tetap semangat. Yang kedua, petahana dengan saya ini Tuhannya samalah. Ya. Saya yakin selagi Tuhannya sama itu tidak ada yang perlu ditakuti secara berlebih-lebihan itu. Kita memiliki hak untuk berusaha dan berikhtiar. Jangan pernah berhenti berikhtiar sampai mentok. Maka setelah mentok, semua Tuhan yang menentukan, Allah yang menentukan. Tetapi memang ikhtiarnya harus mentok. Kalau belum apa-apa sudah bilang ini yang menentukan Tuhan misalnya, ya lihat dulu situasinya gimana. Ini yang membuat saya semangat ya, terutama setelah ketemu dengan nelayan yang bila libur tidak memancing di air di laut ya. Itu kemudian 1 bulan liburnya 10 hari. Nah selama libur itu untuk backup dapurnya itu dia harus jual piring, dia harus peralatan jual dapur, peralatan dapur. Saya ketemu dengan orangnya, dengan kelompoknya juga ketemu. Dan itu banyak Gus ya? Banyak Mas, banyak sekali, terutama ibu-ibu ya. Ibu rumah tangga itu begitu ditinggal suaminya ke laut, ya sudah, kalau yang bisa punya kerja sampingan bantu lumayan. Kalau enggak ya sudah, tinggal gimana rumah anak sambil nunggu suami yang datang dari laut, melaut itu tadi. Itu paling jelek katanya paling sedikit 2 kilo, 4 kilo, paling banyak 15 kilo. Nah kalau berhenti ya sudah, ibu-ibunya ndak bisa cari bantuan lagi, membantu penghasilan suaminya, ya suaminya ya sudah apa yang ada berarti.
Kalau ada piring ya piring, kalau ada kursi ya kursi, selagi laku yang penting dapur ngebul. Itu yang mungkin salah satu bagian Gus Maki untuk tetap bisa mewujudkan agar masyarakat yang kelompok masyarakat itu bisa terbantukan nantinya. Konkret itu saya kira selama ini program banyak lah mungkin ya. Tetapi nyatanya ada yang begitu. Berarti kan dari sisi konkretnya kan belum. Itu yang mungkin mau apa Gus Maki rubah itu ya. Ya, itu hal-hal yang sangat-sangat mendesak dan mendasar. Mendesak dan mendasar. Ya. Terakhir Gus, apa yang mungkin bisa disampaikan dalam upaya Gus Maki untuk bisa duduk berbagi kebersamaan ini di tengah masyarakat menuju kursi P1 Gus? Pilbub ini adalah cara tercepat bagaimana mengkonkretkan kesejahteraan, bagaimana mengkonkretkan keadilan ekonomi. Itu yang paling pokok. Melalui Pilbub ini, jangan sampai tidak terlibat di Pilbub ini. Semuanya harus terlibat karena Pilbub kali ini adalah Pilbub di pertengahan jalan. Masyarakat monggo silahkan berpikir, silahkan angan-angan, silahkan diangen-angen bener. Ya, apakah ingin kekonkretan yang nyata atau ya kayak begini nih, kayak begini nih. Kita semua bisa merasakan lah. Kemudian misalnya petani, ya sudah di mana-mana urusan pupuk, di mana-mana urusan pupuk. Ya kalau tetap ingin seret seperti ini, ya monggo silahkan. Kalau ingin selesai persoalan pupuk, insya Allah Gus Maki mampu untuk menyelesaikan itu semua. Nah, itu dan mari di pilihan bupati ini tidak usah dibikin tegang-tegang. Kita sambut, katanya kan pesta demokrasi. Ya sudah, kita bikin riang gembira saja, kita hadapi dengan ya riang gembira lah pokoknya. Tidak perlu dibikin tegang. Dan ini adu gagasan ya. Adu gagasan, bukan adu fitnahan. Tapi Pilbub ini bagaimana pertarungan gagasan. Kita tarungkan gagasan ini. Bahwa untuk menuju ke sana itu banyak dinamikanya, banyak desas-desus. Wajar. Ancam-ancaman. Oh, biasa. Itu sesuatu yang Indonesia banget kayak gitu. Apalagi ini Banyuwangi banget lah. Kalau tidak ada gitunya bukan Banyuwangi namanya. Antisipasinya mungkin harapan Gus Maki terhadap masyarakat yang mungkin apa ya bentuk antisipasi, harapan mungkin yang disampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang saling merugikan, apa kira-kira Gus? Ya, masyarakat harus dipahamkan benar bahwa bukan Pilbub ini terus pertaruhan hidup mati, itu bukan. Tidak boleh. Fanatik itu kalau di ajaran pesantren itu boleh fanatik, itu hanya kepada guru kita yang mengajarkan ilmu. Kalau hanya sekedar calon bupati itu tidak. Jadi at-tamalluk bimakhlukin madmum di kitab Ta'limul Mutalim itu. Ta'limul Mutalim, at-tamalluku bimakhlukin madmumun. Fanatik berlebihan kepada orang itu mazmum, sangat tercela. Illa fi thalabil ilmi, kecuali dalam hal menuntut ilmu. Lah kita ini fanatik sama guru kita, guru yang di SD, yang di SMP, yang di SLTA, yang di pondok. Lah itu kita fanatik tidak apa-apa. Selain itu sudah biasa-biasa saja. Kalau itu sampai kalau tidak ya sudah, kita akan runtuhkan Gunung Raung misalnya. Ya, ini Pilbub ini bukan urusan hidup mati lah. Ini urusan memilih pemimpin, dan karena memilih ya harus ada yang dipilih. Nah, karena memilih pemimpin manusia, yang dipilih juga harus manusia. Jangan sampai satunya manusia, satunya itu hanya gembreng. Kotak kosong. Iya. Kosong. Gitu. Ya. Itu kalau dari sisi itu. Saya kira itu, Terima kasih Gus, waktunya ada banyak hal yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat sudah tahu tadi apa yang sudah disampaikan oleh Gus Maki.
yang saat ini masih terus fight, masih terus semangat mewujudkan impian daripada seluruh masyarakat yang mungkin sudah pernah curhatan atau berkeluh kesah dimanapun mungkin pada saat ini. Gus Maki masih terus mengakomodir, memberikan wadah apa yang menjadi keluhan di tengah masyarakat Banyuwangi. Mudah-mudahan bincang-bincang kali ini manfaat bagi banyak orang. Sampai ketemu lagi dalam program yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.